Apa definisi kaya dan miskin sebenarnya? Apakah kita sudah jujur pada diri sendiri? Pertanyaan itu mengajak kita merenungkan kembali nilai-nilai yang selama ini kita anut. Di tengah kehidupan modern yang serba materialistis, label kaya seringkali identik dengan kemewahan dan keberhasilan, sedangkan miskin identik dengan kekurangan dan keterbatasan. Namun, apakah penilaian itu sudah tepat? Kita patut menatap kenyataan bahwa kekayaan tidak hanya diukur dari harta benda, melainkan juga dari integritas, kejujuran, dan kedamaian batin. Sayangnya, dalam praktiknya, perbedaan ini kerap kabur, terutama ketika kita melihat fenomena penyalahgunaan dana bantuan sosial. Dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru disalurkan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria. Peristiwa ini menunjukkan adanya celah dalam sistem verifikasi yang memberi peluang bagi mereka yang memanfaatkan kelemahan tersebut demi keuntungan pribadi. Yang sangat mengejutkan di sini adalah, di era informasi dan transparansi seperti sekarang, kesalahan distribusi dana ini tidak hanya merugikan yang membutuhkan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem sosial dan pemerintah. Bukankah ini sebuah ironi? Sementara sebagian masyarakat mengorbankan nilai kejujuran demi mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi hak bagi yang benar-benar miskin, kita dihadapkan pada pertanyaan mendalam, apakah kita sudah benar-benar memahami esensi kemiskinan dan kekayaan? Mari kita renungkan sejenak. Di balik setiap nominal bantuan yang salah dialokasikan, tersimpan kisah penderitaan dan harapan yang tak terjawab. Renungan ini bukan hanya tentang perbedaan materi, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk bersikap. Apakah kita akan terus menutup mata atau mulai berubah demi keadilan dan kebenaran? Setelah menyelami pertanyaan mendasar tentang definisi kekayaan dan kemiskinan, kita perlu menyadari bahwa label tersebut tidak semata-mata soal materi. Secara finansial, kekayaan biasanya diukur dari penghasilan, aset, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Data dari BPS menunjukkan bahwa ambang batas garis kemiskinan dijadikan parameter objektif, namun kenyataannya tak sesederhana angka-angka tersebut. Untuk menggambarkan hal ini, mari kita bayangkan kehidupan sebagai sebuah taman. Uang ibarat air dan pupuk yang menghidupkan tanaman. Jika disalurkan dengan bijak, maka akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa berlebihan dan taman itu akan tumbuh subur serta indah. Namun, jika air dan pupuk itu disalahgunakan, atau malah disimpan berlebihan tanpa dimanfaatkan untuk kebaikan, taman bisa menjadi kering dan gersang. Dengan kata lain, memiliki banyak uang bukan berarti kita benar-benar makmur jika cara pengelolaannya tidak mendukung kesejahteraan batin dan pertumbuhan pribadi. Tak hanya soal materi, kekayaan sejati juga berkaitan dengan mental dan sikap. Ada kalanya seseorang yang secara finansial dapat dikatakan cukup, akan tetapi tetap merasa miskin karena takut kehilangan apa yang dimilikinya. Ibarat pemilik taman yang memiliki lahan luas, namun selalu cemas akan datangnya badai, sehingga tak pernah bisa menikmati keindahan bunga yang mekar. Di sisi lain, ada pula yang meskipun tidak memiliki banyak harta, namun berusaha menampilkan citra kemewahan melalui gaya hidup konsumtif, seperti membeli barang-barang mewah secara kredit demi tampilan luar. Tindakan ini serupa dengan mencoba menghias taman dengan ornamen mencolok tanpa merawat akar dan fondasi, yang pada akhirnya malah mengganggu keseimbangan alami taman tersebut. Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya makna kekayaan? Apakah kita menilainya hanya dari apa yang tampak di permukaan, seperti rumah megah, mobil mewah, dan segala kemilau materi? Atau justru dari kualitas kehidupan dan ketenangan hati yang kita rasakan? Inilah titik di mana batas antara kaya dan miskin menjadi samar, mengajak kita untuk merenung lebih dalam dan menilai kembali prioritas hidup kita. Bayangkan dua individu. Yang pertama memiliki segalanya, harta berlimpah, gaya hidup mewah, dan status sosial yang tinggi. Namun, di balik gemerlapnya, ia hidup dalam kecemasan dan tekanan untuk terus mempertahankan citra sempurna. Di sisi lain, ada seseorang yang mungkin hidup sederhana, tanpa kemewahan yang mencolok, tetapi ia memiliki kedamaian batin, kehangatan keluarga, dan kebahagiaan dari hidup yang dijalani dengan penuh rasa syukur. Jika kita melihat dari sudut pandang kualitas hidup, siapakah yang sebenarnya lebih kaya? Kehidupan bisa diibaratkan seperti sebuah taman.
Ada taman yang tampak indah dengan ornamen mewah, tetapi jika akarnya tidak kuat, keindahan itu hanya sementara. Sementara itu, taman dengan akar yang kokoh, yang tumbuh dari nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan rasa syukur, maka akan tetap bertahan bahkan ketika badai datang menerpa. Begitu pula dengan kekayaan sejati. Ia tidak hanya terletak pada apa yang tampak di luar, tetapi juga pada fondasi kehidupan yang kita bangun setiap hari. Pertanyaannya, apakah kita terlalu terjebak dalam perlombaan materi yang sering kali menyesatkan? Atau kita berani menggali makna kehidupan yang lebih dalam? Mungkin sudah saatnya kita berhenti sekadar mengejar apa yang terlihat dan mulai merawat akar kehidupan kita, nilai-nilai yang membawa ketenangan dan kepuasan batin. Pada akhirnya, kekayaan yang paling berharga bukanlah yang bisa diukur dengan angka, melainkan dengan kebahagiaan dan keseimbangan jiwa. Setelah kita merenungkan makna kekayaan yang tidak semata terpampang di permukaan, muncul pertanyaan mendalam mengenai integritas dalam sistem bantuan sosial. Di balik setiap program subsidi yang bertujuan membantu mereka yang rentan, terselip dilema moral yang mengguncang. Tidak jarang, laporan dari BPKP dan lembaga terkait mengungkapkan adanya penyalahgunaan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi yang benar-benar membutuhkan. Di satu sisi, program tersebut dirancang dengan niat tulus untuk mereduksi ketimpangan, namun di sisi lain, celah verifikasi memberikan ruang bagi mereka yang sebenarnya mampu untuk mengambil keuntungan secara tidak etis. Bayangkan sebuah jembatan yang dibangun untuk menghubungkan dua wilayah terpisah. Jembatan itu adalah simbol keadilan dan keseimbangan, dirancang agar setiap orang dapat menyeberang dengan aman dan setara. Namun, ketika sebagian orang mulai memanfaatkan jembatan itu secara tidak semestinya, misalnya dengan mengambil akses yang seharusnya menjadi hak mereka yang paling membutuhkan, maka jembatan itu pun mulai menunjukkan retakan. Retakan tersebut, walaupun tampak kecil pada awalnya, mampu merusak kepercayaan semua pihak terhadap kekuatan dan keberadaan jembatan yang seharusnya menjadi penyelamat. Fenomena penyalahgunaan subsidi mencerminkan sebuah konflik antara rasa tidak pernah cukup, keinginan untuk selalu memiliki lebih, dan kepekaan sosial yang seharusnya mengutamakan keadilan. Sikap serakah dan pembenaran diri dengan alasan semua orang juga melakukannya telah menciptakan budaya di mana kebenaran moral dikompromikan demi keuntungan seketika. Dalam realitas ini, nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial tergerus, sehingga pada akhirnya sistem yang seharusnya melindungi yang lemah justru menjadi ajang permainan bagi mereka yang mencari keuntungan pribadi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah kita masih mau membiarkan celah ini terus terbuka? Setiap penyalahgunaan, sekecil apapun, bukan hanya merusak sistem bantuan sosial, tetapi juga mengikis kepercayaan kita pada nilai keadilan. Dengan membiarkan manipulasi semacam ini berlangsung, kita seolah mengabaikan panggilan moral untuk menjaga integritas, yang merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Lalu, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sanggup menghadapi konsekuensi dari ketidakjujuran dalam sistem ini, dan bagaimana langkah konkret yang bisa kita ambil untuk memperbaikinya? Dalam dunia yang kerap kali mengabaikan nilai integritas, setiap tindakan penyalahgunaan, meskipun sekecil apapun, berdampak jauh melampaui kerugian finansial. Ini bukan sekadar soal alokasi dana yang salah, melainkan juga tentang erosi moral yang berujung pada hilangnya kepercayaan antar sesama. Bayangkan masyarakat kita sebagai sebuah ekosistem hutan yang harmonis. Setiap makhluk, sekecil apapun peranannya, berkontribusi untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, bila satu elemen mulai mengambil sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan keseluruhan, ekosistem itu akan terganggu dan akhirnya bisa runtuh. Demikian pula, ketika integritas mulai dikompromikan, keadilan sosial pun ikut tergerus dan kepercayaan yang menjadi fondasi masyarakat pun melemah. Pertanyaan yang menggantung ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Apakah kita akan terus membiarkan celah-celah dalam sistem ini dieksploitasi, ataukah kita akan bangkit untuk memperbaiki keadaan dari akar permasalahan? Perubahan yang sesungguhnya tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga pada transformasi nilai-nilai dalam diri setiap individu. Setiap keputusan yang kita ambil, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks sosial yang lebih luas, memiliki dampak kolektif yang tak terelakkan. Menginternalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial
merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan yang lebih stabil dan berkeadilan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita berani mengambil sikap tegas, mulai dari diri sendiri, untuk menciptakan sebuah sistem yang benar-benar adil. Melangkah lebih jauh dalam pemahaman kita tentang nilai dan identitas, kini kita tiba pada fenomena konsumerisme yang kian merajalela di tengah masyarakat modern. Konsumerisme bukanlah sekadar tentang keinginan memiliki barang mewah, melainkan juga merupakan cerminan bagaimana tekanan sosial memaksa kita menilai diri berdasarkan apa yang tampak di luar. Di era media sosial, di mana setiap momen hidup seringkali diukur dengan jumlah like dan komentar, kita semakin terdorong untuk menampilkan citra kehidupan yang glamor, meskipun di balik layar kenyataan mungkin jauh berbeda. Konsumerisme yang berlebihan dapat membuat kita terperangkap dalam lingkaran utang, stres, dan kehilangan jati diri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, "The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed." Dunia memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan setiap orang. Kata-kata itu mengingatkan kita bahwa keinginan yang tak terkendali seringkali mengaburkan pandangan tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Bayangkan hidup ini sebagai sebuah perjalanan panjang di atas sebuah ban berjalan. Di awal perjalanan, kehadiran barang-barang mewah tampak seperti penyemangat yang memberi kita dorongan untuk terus maju. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mendapati bahwa keinginan untuk memiliki lebih bukanlah jaminan kebahagiaan, melainkan sebuah jebakan yang membuat kita semakin jauh dari ketenangan batin. Oscar Wilde pernah berkata, "The truth is rarely pure and never simple." Kebenaran jarang sekali murni dan tidak pernah sederhana. Begitu pula dengan pencitraan diri yang dibangun di atas dasar materi, yang pada akhirnya menyembunyikan kerapuhan dan kekosongan nilai-nilai sejati. Kita mulai mengukur harga diri bukan dari kualitas hubungan, integritas, atau ketenangan batin, melainkan dari seberapa mewah tampilan yang kita pertontonkan. Di balik gemerlap tampilan inilah tersimpan pertanyaan mendalam yang mengusik. Apakah barang-barang mewah itu merupakan kebutuhan sejati atau sekadar pelarian dari perasaan inferior dan ketidakpastian diri? Dalam mengejar pengakuan dari orang lain, seringkali kita mengorbankan kebebasan finansial dan bahkan kebahagiaan pribadi. Konsumerisme yang berlebihan bukan hanya memperburuk keadaan ekonomi individu melalui utang yang menumpuk, tetapi juga menciptakan beban psikologis yang berat. Dalam konteks ini, konsumerisme dapat dianalogikan sebagai sebuah taman yang indah, namun membutuhkan perawatan yang cermat. Jika kita hanya menanam tanaman hias untuk dipandang orang lain tanpa merawat akar-akarnya, taman itu akan cepat kehilangan kehidupan. Demikian pula, hidup yang hanya diisi dengan pencarian materi tanpa menumbuhkan fondasi nilai-nilai spiritual dan integritas, pada akhirnya akan terasa hampa. Nilai sejati dalam kehidupan tidak dapat diukur dari seberapa banyak kita memiliki, melainkan dari seberapa dalam kita memahami dan mensyukuri apa yang telah kita miliki. Dengan demikian, kita dihadapkan pada pilihan untuk terus terjebak dalam ilusi konsumerisme atau berani menggali makna hidup yang lebih mendalam, di mana kebahagiaan tidak diukur dari tampilan luar, melainkan dari ketenangan hati dan keutuhan diri. Setelah kita menelusuri dilema moral dalam penyalahgunaan subsidi dan jeratan konsumerisme yang menyesatkan, kini tiba waktunya untuk menemukan jalan tengah yang bijak dan bermartabat. Disinilah, di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat dan tuntutan material, kita dihadapkan pada pilihan untuk menyeimbangkan antara keinginan pribadi dengan tanggung jawab sosial. Jalan tengah ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kelebihan yang kita miliki bukanlah hak istimewa semata, melainkan amanah yang harus dikelola dengan bijak demi kebaikan bersama. Bayangkan kehidupan seperti sebuah sungai yang mengalir. Air sungai itu melambangkan segala sumber daya yang kita miliki. Jika aliran air tersebut disalurkan dengan bijak, maka seluruh ekosistem di sekitarnya akan tumbuh subur. Namun, jika air itu disalahgunakan dan dihambur-hamburkan tanpa kendali, maka akan terjadi kekeringan dan kerusakan yang meluas. Begitu pula dalam kehidupan, bagi mereka yang mampu, ada tanggung jawab untuk tidak hanya menikmati hasil kerja keras, tetapi juga untuk berbagi dan membantu menumbuhkan kesejahteraan bagi sesama. Hal ini bisa diwujudkan melalui donasi, program CSR, atau bentuk kontribusi sosial lainnya. Sementara itu, bagi mereka yang menghadapi keterbatasan,
Menemukan jalan tengah berarti belajar memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar esensial daripada terjebak dalam keinginan yang berlebihan. Seperti seorang nakhoda yang mengarungi lautan, ia harus pandai mengatur sumber daya kapal agar mampu bertahan menghadapi badai sekalipun, dan pada saat yang sama memastikan agar seluruh awak kapal tetap aman dan nyaman. Disinilah peran literasi keuangan, rasa syukur, dan integritas menjadi sangat penting, 3 pilar yang mampu membimbing setiap individu untuk hidup secara lebih bermakna dan seimbang. Dalam semangat gotong royong, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk berbenah diri akan membawa dampak besar bagi masyarakat. Dengan memperkuat nilai kejujuran dan tanggung jawab, kita tidak hanya mengubah nasib pribadi, tetapi juga turut membangun sistem sosial yang adil dan berkelanjutan. Dalam mengakhiri perjalanan pemikiran kita ini, mari kita sejenak berhenti dan mendengarkan suara hati yang selama ini mungkin telah terlupakan oleh hiruk-pikuk dunia. Kekayaan sejati, sebagaimana yang kita telah bersama, bukanlah tentang seberapa gemerlap penampilan atau seberapa besar harta yang kita kumpulkan, melainkan tentang ketenangan jiwa dan keutuhan integritas yang kita pegang. Seperti pepatah lama mengatakan, kekayaan bukanlah milik mereka yang memiliki segalanya, tetapi milik mereka yang mampu menikmati setiap momen kehidupan dengan penuh keikhlasan. Bayangkan sebuah malam yang sunyi, di mana kita bisa tertidur dengan perasaan damai tanpa beban kebohongan atau rasa bersalah karena telah menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Disitulah letak keindahan sejati dalam kehidupan. Di balik setiap keinginan dan pencapaian materi, terletak keheningan hati yang mampu menenangkan jiwa. Ketika kita memilih untuk hidup dengan bijak, dengan menghargai apa yang telah kita miliki, dan tidak terjebak dalam perlombaan yang tak berujung, kita secara perlahan menata ulang prioritas dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Kini, saatnya kita menapaki langkah nyata menuju perubahan. Saya mengajak Anda untuk mencoba tantangan sederhana selama 7 hari ke depan. Catat setiap pengeluaran dan renungkan motif di balik setiap pembelian. Apakah setiap keputusan didasari oleh kebutuhan sejati atau hanya sekadar keinginan untuk tampil? Langkah kecil ini, bila dilakukan dengan konsisten, akan membuka mata kita bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan memiliki makna dan setiap keputusan finansial mencerminkan nilai diri kita.